Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kasturi dari kelas 2019A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang menanggapi teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya, apa sih teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu bersifat objektif. Maksudnya, di sini segala informasi atau karangan eksposisi tersebut ialah benar adanya yang terjadi. Selanjutnya yaitu yang kedua, berdasarkan fakta. Nah, ciri-ciri teks laporan hasil observasi ini harus sesuai berdasarkan fakta apa yang terjadi. Tidak ada kebohongan di antaranya. Selanjutnya itu ditulis secara lengkap. Ya, segala hasil atau fakta yang terjadi di dalam pengamatan tersebut harus ditulis secara lengkap, tidak ada yang kurang satu apapun. Selanjutnya yaitu struktur teks. Nah, di dalam struktur teks ini ada definisi, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan unsur kebahasaan. Baik, kita lanjut. Selanjutnya itu fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, fungsi dari teks laporan hasil observasi yang pertama, memberikan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan. Yang kedua yaitu alat pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Baik, selanjutnya yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan strukturnya. Itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi hal-hal umum seperti definisi, pengklasifikasian, dan lain sebagai pembuka. Yang kedua itu deskripsi bagian. Nah, di sini maksudnya menjelaskan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, bagian ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat. Baik, kita masuk ke contoh teksnya yaitu teks wayang. Nah, di sini kita bisa lihat teks wayangnya. Ada kalimat pertama yaitu wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini merupakan adalah kalimat definisi. Kemudian kalimat selanjutnya itu adalah penjelasan umum. Kemudian kita lihat lagi di teks yang kedua, yang dimana ada kalimat purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal dan seterusnya. Ini merupakan definisi bagian. Oke, selanjutnya yaitu ada teks. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Ini merupakan deskripsi manfaat. Oke, kita lanjut ke unsur kebahasaan. Di unsur kebahasaan itu yang pertama, kata kerja dan kata benda. Ada frasa verba dan frasa nomina. Contohnya, dari kalimat wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Nah, warna hijau itu menunjukkan kata benda, nomina. Warna ungu menunjukkan kata kerja, itu verba. Selanjutnya, wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Nah, dari kalimat ini kita juga bisa mengetahui frasa nomina wayang tersebut adanya frasa verba selalu dimainkan dan iringan gamelan dan tari-tarian itu adalah frasa nomina. Baik, kita lanjut. Yang kedua yaitu afiksasi atau proses penyembuhan.
Nah, di sini ada imbuhan ber dengan kata dasar asal menjadi berasal. Kemudian ada imbuhan dikan dengan kata dasar kenal menjadi dikenalkan. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Contoh kalimatnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ini merupakan kalimat definisi yang sudah saya jelaskan tadi, dan wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang, pemandangan, dan seterusnya. Ini merupakan kalimat deskripsi. Oke, kita lanjut. Dalam menanggapi teks laporan hasil observasi, kita perlu memberikan pertanyaan atau pengajuan pertanyaan. Nah, dalam pengajuan pertanyaan ini harus adanya 5W1H, yaitu who, siapa, kemudian what, apa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Itulah cara kita untuk menanggapi teks laporan hasil observasi dengan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya yaitu pemberian masukan. Nah, masukan yang bersifat positif yang membangun inilah yang dapat untuk memperbagus hasil teks laporan hasil observasi ini, seperti saran yang dapat menyadari kelemahan atau kekurangan dari laporan hasil observasi. Oke, selesai. Sekian dari materi saya, yaitu tentang menanggapi teks laporan hasil observasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.